Bayangin, kamu kerja berbulan-bulan di tengah laut, jam tidur kurang, jauh dari keluarga, dan dikasih makanan yang gak layak. Bahkan, teman-teman kamu banyak yang gak pulang dengan keadaan selamat. Dan ini bukan sekedar cerita, tapi kisah nyata para ABK Indonesia di kapal asing. Laporan SBMI dan DFW Indonesia menunjukkan bahwa ABK Indonesia sangat mengalami kondisi kerja yang jauh dari standar manusiawi. Yang pertama adalah jam kerja yang sangat panjang, yang kedua adalah hak upah tidak terpenuhi, dan juga adanya kondisi hidup yang tidak layak. Nah, salah satu kasus yang sempat ramai adalah kapal asing dari Longsing 629 yang membuka banyak mata orang tentang isu ini. Sebenarnya, perlindungan untuk ABK di kapal sudah ada sejak lama. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang melindungi pekerja migran Indonesia. Dan secara global memiliki ILO Convention 188 yang mengatur tentang akomodasi, jam kerja, keselamatan, serta perlindungan di kapal. ABK direkrut di Indonesia, kemudian bekerja di kapal-kapal asing dan berlayar di laut internasional. Karena melibatkan banyak pihak, penyelesaiannya menjadi rumit dan dari sinilah muncul isu transnasionalisme. Namun, terdapat celah regulasi dan implementasi. Pertama, pengawasan perekrutan di Indonesia masih sangat lemah. Banyak ABK diberangkatkan lewat agen yang tidak memenuhi standar dengan kontrak yang tidak dijelaskan secara transparan, yang berakibat mereka diberangkatkan tanpa perlindungan yang memadai. Kedua, ada perbedaan yurisdiksi antara Indonesia, bendera kapal, dan juga perusahaan asing. Ketika terjadi pelanggaran, muncul kebingungan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, celah ini bikin sulit diproses dan juga sulit ditangani. Ketiga, kondisi laut yang luas semakin membuat pengawasan hampir mustahil. ABK-ABK di kapal tidak mendapatkan inspeksi keselamatan, perlindungan, serta keamanan terhadap hak-hak mereka. Gabungan semua celah ini berujung pada kerja yang ekstrim, fasilitas hidup yang buruk, jam kerja hingga 20 jam, pemotongan upah yang berlebihan, dan bahkan banyak banget ABK yang tidak kembali dengan selamat. SBMI dan DFW Indonesia sudah banyak melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Beberapa ABK sampai mengalami kondisi yang sakit berat, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan bahkan banyak banget yang harus berakhir di tengah laut. Dan mirisnya, kondisi ini masih terjadi sampai sekarang karena hal ini melibatkan lintas negara, mulai dari perusahaan asing, pemerintah, hingga agen-agen yang ilegal yang terus berkeliaran. Oleh karena itu, rekomendasi yang harus dilakukan adalah pertama, Indonesia harus memperkuat verifikasi agen perekrutan agar proses keberangkatan ABK benar-benar terlindungi. Kedua, kontrak ABK harus sesuai dengan standar ILO 188, yaitu upah kerja yang jelas, transparansi pekerjaan, kemudian kesehatan prioritas. Ketiga, perlu kerjasama kuat antara Indonesia dan negara asing untuk memastikan kapal dan perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap ABK kita. Dan terakhir, ABK harus mendapat edukasi lengkap sebelum berangkat, hak internasional, jalur pelaporan, dan prosedur darurat. ABK Indonesia adalah penggerak industri maritim global. Mereka layak untuk diperlakukan manusiawi. Hal ini tidak akan selesai kalau kita diam. Kita harus terus bersuara.